Banyak banget pertanyaan masuk ke gua, mending RX 480 apa GTX 1060? Oke, sebenarnya kedua VGA card ini udah banyak banget yang nge-review, tapi seiring berjalannya waktu, driver dari kedua kubu ini terus mengadakan update sehingga kedua GPU ini juga mengalami perubahan performa. Jadi untuk battle kali ini, gua akan mengarahkan kalian mana VGA card yang lebih feature proof. RX 480 atau GTX 1060. Di sini yang akan kita battle adalah RX 480 versi 8GB dan juga GTX 1060 versi 6GB. Mungkin beberapa dari lo akan bertanya, kenapa kok GTX 1060-nya bukan yang Founders Edition? Nggak adil dong kalau misalkan RX 480-nya yang reference, tapi 1060-nya bukan reference atau Founders Edition juga. Jawabannya karena GTX 1060 Founders Edition itu nggak ada yang jual di Indonesia. Sebenarnya Nvidia Indonesia punya sampelnya, tapi kalau kita harus nungguin Nvidia Indonesia buat ngasih 1060 Founders Edition ke gua, itu butuh waktu yang lama. Kembali ke topik. Kita mulai dari battle spec. Kita di sini nggak akan ngomongin soal estetika dan temperatur. Hanya soal feature proof atau enggak performanya. RX 480 yang ada di sini mempunyai VRAM 8GB. Sementara GTX 1060 mempunyai VRAM 6GB. Untuk VRAM, RX 480 jelas lebih feature proof mengingat akan banyak game yang rakus akan kapasitas memori. Tapi di balik VRAM yang besar, tentu harus ada kekuatan GPU yang harus mampu menompang cangkang yang besar tersebut. Karena ada yang bilang nggak adil kalau GTX 1060-nya bukan reference atau Founders Edition, gua akan downclock 1060-nya biar sesuai dengan versi reference. Kita coba tengok masing-masing kelebihan dari RX 480 dan GTX 1060. RX 480 memiliki potensi overclock yang cukup tinggi meskipun hanya menggunakan 1x6 pin. Kelebihannya lagi ialah scaling multi GPU yang sangat tinggi. Mengingat RX 480 bisa mengimbangi GTX 1070 jika dalam posisi Crossfire X. Bahkan di beberapa skenario bisa mengimbangi GTX 1080. Dan GTX 1060 juga mempunyai kelebihan yang mirip, yaitu clock speed. Kita emang nggak bisa menambahkan banyak frekuensi pada GTX 1060 untuk overclock. Tapi GTX 1060 mempunyai boost clock yang jaraknya cukup jauh daripada base clocknya. Sehingga GPU ini tanpa di overclock pun bisa menembus 1900 MHz clock speed. Selama suhu dan power limitnya tetap masih dalam batasan. Kelebihannya lagi ialah GTX 1060 mempunyai TDP yang sedikit lebih kecil daripada RX 480. Sehingga para PC builder nggak perlu was-was dalam pemilihan power supply-nya. Kekurangan RX 480. Untuk versi reference, kita tetap nggak bisa mengoverclock lebih jauh karena keterbatasan cooling system. Suhunya yang sangat panas sehingga perlu cooler yang ekstra bagus kalau mau mengoverclocknya. Tapi balik lagi, kita nggak berbicara suhu karena ini berbeda versi. Kekurangan dari GTX 1060 ini nggak mensupport SLI atau multi GPU. Mau GTX 1060 versi manapun, kita tetap nggak bisa SLI VGA card ini. Mungkin Nvidia sengaja melakukan ini karena mungkin sebenarnya jika bisa di SLI, GTX 1060 bisa menebas GTX 1080 yang berarti penjualan GTX 1080 akan menurun. Mengingat dua buah VGA card GTX 1060 bisa lebih murah harganya daripada GTX 1080. Dari plus dan minus mereka berdua, menurut gua GTX 1060 tetap lebih menunjang para mainstream user. Ya karena meskipun GTX 1060 ini nggak mensupport yang namanya multi GPU, para mainstream gamer gua rasa nggak akan ambil jalur untuk multi GPU. Apalagi untuk overclocking. Dan GTX 1060 udah mempunyai fitur boost clock. Tanpa di overclock pun, dia bisa naik sendiri clocknya. Tapi kita belum tahu kalau misalkan kita belum ngelihat tesnya. Maka dari itu, mari kita lihat hasil perbandingannya. Di sini kita tes dalam skenario DirectX 12 semuanya. Karena bicara feature proof,
maka kita perlu menggunakan DirectX 12 yang ke depan nanti udah pasti ngegeser posisi DirectX 11. Kedua VGA card tentunya menggunakan sistem yang sama pada resolusi 1080p yang bisa kalian cek di description untuk detail speknya. Semua driver yang gue install pada masing-masing VGA card adalah versi terupdate saat gue upload video ini. AMD udah banyak melakukan fixing, mulai dari soal isu power draw sampai perbaikan soal DirectX 12 dan Vulkan. Nvidia pun juga sama-sama mengoptimalkan performa untuk scene DirectX 12, Vulkan, dan beberapa fitur eksklusif Nvidia seperti Ansel dan juga GeForce Experience. Nggak cuma itu aja, gue juga coba untuk penggunaan video editing pada 3 software, yaitu Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, dan juga Sony Vegas Pro 13. Dan inilah hasil perbandingannya. Kesimpulannya adalah AMD benar-benar bisa mengoptimalkan RX 480 dengan drivernya. Karena dulu mungkin kita tahu banyak isu dan problem pada VGA card ini. Nggak stabil power draw lah, inilah, itulah, dan semua bisa AMD atasi dengan sangat baik menurut gua. Sementara GTX 1060 seperti jalan di tempat meskipun udah mendapatkan beberapa kali update driver. Dan faktanya, dari segi harga, mau versi manapun itu, RX 480 mempunyai harga di bawah GTX 1060. Jadi sekarang udah tahu harus ambil yang mana? Silahkan komen di bawah dan tentukan pilihan kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow juga sosial media gue ada di sini dan juga di description. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.